Sampai kiamat kurang 1 detik, Oten tidak menyadari kegabrulan daripada Galatia 3:13 ini. Kenapa? Karena sudah dinubuatkan di dalam Bible, kami bodoh karena Kristus. Jadi dia akan tetap bodoh memahami ayat Galatia 3:13. Kenapa dibilang bodoh? Mereka menari, bergembira-ria, bahkan memakai musik, berjingkrak-jingkrak di depan patung Yesus yang digantung di kayu salib dalam keadaan terkai, kepala tereng ke kanan, tak berdaya, seperti orang yang teraniaya, dan bahkan mendapat Bang Tugu mendapat apresiasi terkutuk lagi. Ada tamu. Iya, mohon izin Bang Tugu, kita sapa dulu Bang Kuera. Selamat sore Bang Kuera. Selamat sore abangku, sehat semua teman-teman. Alhamdulillah sehat. Kau kejar-kejar aku aja lah Kuera, kemana aku pergi ke situ ke Kuera ya. Silakan Bang Tugu, tuh ada Bang Kuera itu. Kawan lama, silakan berinteraksi aku mute. Silakan Bang Tugu dilanjut tuh sama Bang Kuera itu. Tema saya mati di tiang salib itu terkutuk. Lanjut. Sebenarnya gini Bang, aku sebenarnya udah gak mati kartu juga dengan Kuera nih Bang. Kenapa aku bilang aku mati kartu dengan Kuera nih? Karena begitu aku tanya sama dia, kau meyakini Yesus itu Tuhan? Enggak katanya Bang. Jadi cuma aku bilang. Apa aku bilang lagi sama dia? Aku tanya, Kuera, kau mengakui nggak Yesus itu mati sebagai Tuhan? Enggak katanya. Jadi apa lagi kamusku? Mau kusalahkan apa dia? Karena apa? Soal kalau dia menyembah sendal jepit, aku nggak ada urusan. Tapi kalau dia menuhankan manusia, baru ku urusi. Emang Bang Kuera udah nggak ngakui Yesus Tuhan Bang Kuera? Enggak Bang, saya tanya. Iya Bang Kuera. Bang. Ya betul ya. Apa tuh? Masih ngakui Yesus Tuhan nggak Bang? Yang kita bahas Yesus sekarang atau dulu-dulu? Oh iya, ya Yesus ya, waktunya adanya Yesus dari dulu sampai sekarang kok gimana? Beda bro, karena telah kembali dia pemilik firman, bingung kita mau kemana, ketemu pun kagak. Oh nggak ketemu ya? Enggak lah, Kristen dengan... Emang ada orang Indonesia itu ketemu sama Yesus? Bukan, umat Kristen nggak pernah ketemu dengan Yesus karena itulah makanya emang ada seluruh Indonesia ini orang Kristen itu, baik Protestan, Katolik. Enggak lah. Jadi gini, kayaknya beda dengan hotel lain. Saya lihat teman-teman Muslim kan bertanya di Bible, sehingga saya jawab berdasarkan Bible. Teman-teman lain langsung kepanasan, ngomongnya tanpa dalil, sehingga bisa digiling-giling. Contoh ya. Contoh, Tuhan, oh Yesus Tuhan, ini loh. Di situ teman bilang kan, di mana tertulis dia Tuhan? Dari dulu. Jadi terus udah lahir, ya lahir di Tuhan. Kok manusia di Tuhan kan repot. Betul. Padahal secara sistematis kan dijelaskan ketika Lukas 1:26 kan pertama sekali itu kan malaikat Gabriel disuruh Allah ke Nazaret ya, Galilea, ketemu Maria, disampaikan. Kaget dia kan, memang ada sih nubuat tapi masih perawan muda ya, tapi kan nggak usah ke sana lah. Tapi tujuannya jelas, GPS-nya itu yang disuruh Allah kepada Gabriel dari surga, dia turun nyampe ke bumi, ya itu ya ketemu kan, salam sejahtera hai Maria. Kaget dia. Dikasih tahu lah, nanti akan kau mengandung, itu Roh Kudus, itu bukan hasil perkawinan. Tapi nggak tahu sih tunangannya belum. Tapi disitu tahu tunangannya, ini kok anak kok bunting kan gitu. Niatnya mau ceraikan gitu. Belum dia apa-apain kok menghasilkan apa? Jangan-jangan main serong, tapi kan di mimpinya ngomong. Jadi jangan takut hai Yusuf, karena yang dikandung Maria itu bukan hasil buahanmu, bukan dia masih suci, tapi itu Rohul Kudus. Makanya diterima. Kan karena takut dia tercemar namanya, ini kan orang baik. Tapi di situ mereka mau sensus, Bang Kuera, emangnya di Kristen ada Roh Kudus? Ya, Roh Kudus itu kan punyanya Al-Quran di Islam.
Rohul Kudus. Iya, Rohul Kudus Di- itu di Islam di- adanya. Nggak ada di Betul, Kristen betul. Rohul Kudus. Coba buka. Iya, saya juga. Original tag-nya nggak ada Iya. juga itu. Sama aja dengan Yesus Iya. itu Tuhan itu nggak ada. Betul. Ya kan Rohul Kudus Kalau- nggak ada. Betul. Nah terus Bang apa itu? Sabar, nih dengar Ya, dong. lanjut. Bang Sabar, saya paham. Di Al-Isra ayat 85 betul. Roh itu hanya sedikit aja tahu Muhammad. Itu urusan Tuhan, Roh Kudus aja. Kalian pun jangan ikut-ikutan. Nabi aja dibatasin. Hanya sedikit aja gitu. Dikit gitu loh. Kami kagak. Jadi kan dibilang Nabi, ya, ada bilang itu hanya urusan Tuhan. Jadi nggak usah bahas-bahas. Kebetulan di kami ada beda. Karena kami kan bukan kalam. Punya abang kan kalam langsung, jadi sumbernya jelas. Kami kan banyak narasi. Jadi tolong Iya, teman-teman banyak di isi bawah cerita itu. ya. Iya, kisah ya. Tolong teman-teman. Ya. Kenapa? Itulah bedanya. Kalau di Anda udah dikunci mati ya. Kami jelas habis Yesus berangkat ke sorga, terangkat ya. Kan disebutkan nanti akan datang penggantinya. Disuruh Bapak. Siapa? Roh Kudus itu. Makanya datang 10 hari setelah dia terangkat. Namanya Pentakosta. Roh Kudus. Roh penghibur. Tapi teman-teman ngambil dia jadi Nabi Muhammad. Koera, kau kadang-kadang gini Koera, kalau berdebat berdiskusi sama kau ini, kadang-kadang kau lupa perkataan kau diskusi kita Apa tuh? dulu. Kau bilang Apa tuh? Yesus naik ke surga, padahal kemarin itu kita beberapa bulan yang lalu kita diskusi debat udah kubacakan 1 Korintus 15:50, daging dan darah tidak mendapat tempat di kerajaan Allah. Yesus di 1 Korintus 15:50, daging dan darah tidak mempunyai tempat di kerajaan Allah. Masa kau lupa dengan dalil yang kau bawa hari itu? Udah debat itu kita hari itu. Nantilah aku cari, kau bilang. Kau janji itu ada utang kau sama aku. Ini kau bahas lagi itu ke surga Koera. Kau baca itu 1 Korintus 15:50. Allah tidak mempunyai tempat di kerajaan Allah. Iya, abangku. Memang kita bicarakan kemarin itu demikian, tapi Anda tidak mendengar dalil saya. Coba Belum ya. dapat dalilmu Koera. Kau janji akan Markus. membawa dalil. Bawa sekarang dalil. Iya. Markus 16 ayat 19, Bang. Oke, aku buka bentar ya. Markus 19. Aku bahas ya, aku ambil ayat yang aku bawa ini ya. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, kanan Allah. Allah Bapa itu adalah roh. Dari mana orang bisa menentukan posisinya sebelah kanan atau sebelah kiri sedangkan dia roh? Roh tidak terlihat. Bagaimana bisa duduk sebelah kanan itu? Siapa yang menentukannya? Siapa yang melihat Bapa? Rupanya tidak terlihat dan suara tidak terdengar. Bersemayam dalam terang, tak terhampiri. Baik. Gimana Yang tuh? men- Kan yang tak menyam- perlu ini ayatnya. yang menyampaikan itu kan muridnya, bahwasanya mereka nggak lihat naik ke atas, ngeliat-liat doang naik terangkat, nggak ikut dia ke sorga. Duduknya itu kan begitu, ya. Maksudnya kok bisa tahu kalau di situ ada Allah Posisi. itu loh. Iya, posisinya sebelah kanan. Gini Iya. loh Kera. Roh itu Kalau kan ada- tidak ada terlihat. orang buta, Kera, Maksudnya ada orang itu buta. kan ibadahnya kan kepercayaan, bukan namanya sebelah tangan, sebelah kanan. Apakah kamu tangan kanan kan tidak? Ibadahnya itu yang pemilik otoritas. Contoh dalam iman yang lain, kanan Itu kan tangannya dua. tertulis, Bang. Iya. Itu Dalam kan iman yang tertulis, lain duduk kan di ada sebelah juga kanan. tangan kanan dua. Udah Selang- tadi. Dia oten, dia oten. Kristen teman baikku ini. Orang lewat. Oke. Iya, itu kan tertulisnya kan duduk di sebelah kanan Allah. Nah itu Betul. kan sementara Allah itu kan roh tidak terlihat. Itu kan Kok bisa? berbicara pemilik otoritas Adinda. Dengerin Gurunda. Biar kalian Tuh kan itu mulai bertobat. dah kamu tuh, mulai kamu dah tuh, murid tuh. Itu Nah, kan jangan contohnya. songong lah, males aku kalau kamu songong tak buang nanti tuh. Bang merah dulu sandal Ada juga kan tangan kanan itu kan dua. Apakah benar-benar tangan kanannya itu dua Sekarang kali? Gitu? gini loh, Allah itu lah iya, Allah itu kan roh tidak terlihat. Betul. Nah, terus itu yang menceritakan itu kan siapa? Petrus toh. Betul. Makna alegoris Nah, itu contohnya. Petrus kok matanya bisa ngelihat Allah gitu loh yang ditanyain. Makanya tradisi orang Iya. Yahudi Adinda, bahkan dalam perjanjian lama dan di kitab Musa, kita para nabi, kan banyak itu perumpamaan, makna alegoris. Oh, itu bukan perumpamaan berarti itu melihat Allah itu secara, perumpamaan. itu kan makna alegoris Adinda. Dalam iman Adinda contoh, Oh, tangan bener nggak kanannya nih dua. Bang Kuera?
Bener nggak Bang Tangan kanan Kuera itu perumpamaan? itu makna alegoris yang berbicara pemilik otoritas itu. Bentar dulu muridku, bentar dulu. Saya tanya dulu sama Bang Kuera. Bener nggak tuh Bang Kuera kalau itu perumpamaan? Mengarah ke Petrus sana itu. boleh, karena tangan kanan itu kan sopan, bukan tangan kiri. Coba kau ke Sumatera Barat, ke Padang. Baru oke. sampailah mobil pakai tangan kiri, pasti kau diludahi. Itu berarti perumpamaan, berarti tidak sebenar-benarnya melihat Allah makna gitu. sopan, kekuasaan, nggak mungkin taruh kiri. Artinya itu tidak melihat Allah, betul. Itu berbicara Tidaklah. pemilik otoritas. Oh, tidak seperti Kan melihat Allah itu iman kagak bisa Adinda. dilihat kecuali Yesus yang melihat. Sama iman Adinda kan tangan kanan 2. Apakah benar-benar tangannya itu kanan Lah 2? Yesus Kan enggak Yesus begitu. bisa melihat Allah berarti. Ya, dia yang Iya, kan dia yang tahu anaknya. Bapa itu. Makanya Yesus mengatakan, Oh, Yesus bisa tidak ada melihat seorang pun Allah. melihat Allah Bapa. roh bukan sih? Makanya Jadi Yesus mengatakan itu kan begini. disampaikan, bagi siapa yang melihat aku, mengenal aku, telah mengenal dan melihat Bapa itu sendiri. Karena dia lah Nah, sebentar perantaranya. kalau gitu. Kalau itu yang ini berarti ini palsu ini ayatnya ya. Oh, kok wahyu sekali. Loh, kalau dibawa kayu. Yang di Wahyu ini. Oh, kalau tentang Yesus, kamu mainkan hanya di 4 gospel ya. Sebentar Jangan kau gini tunjukkan loh lain. Bang Kuera. Nanti kabur nanti. Sebab ini kan ada tertulis di sini. Maka aku melihat di tengah Alek diri seperti tujuh inilah ketujuh roh Allah yang diutus ke bumi, berarti roh mata tuh. Lah Jauh itu kan sekali. Allah kan roh, Allah kan roh Dengar. nggak bisa dilihat. Itu kan Yohanes Pembaptis yang lagi mimpi dapat wahyu. Nggak usah ke sana dulu. Itu Bukan kan beda gini loh masanya. kan, Bang, kan Allah itu kan roh Bang, nggak bisa. Sementara Oh, lo jadi kok nggak gabung boleh lagi. gitu? Main Iya pas toh. ya kan kita datangi. Itu doanya langsung. Loh, Makanya doanya seputar itu aja. katanya yang berbau Yohanes simbolik. Ketika Yohanes bukan 17 semuanya nomor sih. 3 itu Ada. kok Bukan ada bukan beberapa. simbolik. Gini mas saya gini. Mm-mm, Gini. piye? Kalau pahamin contoh seperti tadi kan. Mm-mm. Saya kasih kamu dari tadi Yohanes 3:16. Seolah-olah kalau orang melihat letter itu, Allah beranak. Orang itu kami pun dilarang karena ada Allah. Jadi, makanya saya bilang mengarah apa namanya, kalau kitabnya si Yohanes banyak itu metafor ya, contoh firman Nah, jadi kalau manusia. gini loh kan gitu. Bang Kuera, kalau memang itu bukan notabene bukan arti yang sebenarnya, contoh seperti dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ jelas tertulis Allah itu tidak beranak dan Artinya tidak apa? diperanakkan. Oke. Tidak Nah, kalau sama, ini taruh dulu. tertulisnya Memang ini Allah Berarti tidak Allah sama ini dengan beranak ciptaannya, gimana? betul. Memang Taruh memang dulu, bro, taruh kami dulu. juga nggak beranak. Taruh dulu, bro. Oh, silakan, Bos. Taruh dulu, bro. Tidak Shalom, sama shalom. dengan ciptaannya, betul? Kenapa? Iya, Allah tidak sama dengan ciptaannya, betul? Oh ya tidak sama lah. Oke. Udah Iblis jelas beranak Allah nggak? itu laisa kamislihi sayun. Iblis beranak diperanakan nggak iblis? Kenapa? Saya tanya iblis diperanakan atau beranak Dalilnya nggak? di mana? Dalilnya Saya di mana? tanya iblis beranak. Enggak, yang kamu diperanakan tanya nggak? dalilnya di mana? Saya tanya iblis diperanakan atau tidak diperanakan? Iya, iblis itu diciptakan. Nah, terus yang Lah, kamu tanyakan saya dalil di mana? nanyanya, iblis itu diperanakan nggak? Begini kawan, bro, bos, kau salah pengertian. Kalian nggak ada jin, sabar dulu ya. Iblis diperanakan nggak? Sabar, biar aku jelaskan, biar kau paham artinya iblis. Ya, Iblis diperanakan, beranak sabar enggak? dulu Saya tanya itu lah. doang. Kau selalu kayak gini, kau di mula-mulanya kau bagus. Sabar, biar aku jelaskan. Bang Bos, kita diam dulu Tanya, ya. nggak perlu Sabar, Bos. penjelasan. Iya. Sabar, Iblis biar aku jelaskan. Kau salah paham ini, agak ngerti kau arti iblis. Sabar dulu. Kau bertanya iblis beranak enggak? Sabar. Iblis beranak Sebentar. diperanakan enggak? Aduh, kayak mana sih kayak diskusi kayak gini kau? Biar aku jelaskan, nanti baru kau tanggapi kau. Saya nggak butuh Kan. penjelasan. Kalau nggak butuh penjelasan turun kau. Ngapain kau di sini?
Lah Kan diskusi. diperanakan atau beranak itu doang jawabannya apa? Ya sabar, kau nggak ngerti iblis, sabar dulu, nanti biar ku terangkan. Kupingnya dengan baik ya. Kan kamu menerima penjelasan. Sekarang jawaban yang lu mau dari muslim itu apa? Bukan nggak sekarang gini dia udah menjelaskan. Lu ngomong nanti gua ulangin selesai seperti yang lu Ya, mau. jangan menipu ya. Nggak, dia terus itu jawaban saya yang harus tanyakan. yang menurut lo bener itu Yang apa? menipu itu sopo, Gini yang gini menipu gini. itu sopo. Bos, terus jawaban yang Dia bener. menipu kok. Nggak, coba dengerin, Yang pasang menipu kupingnya itu dengan baik siapa? ya. Terus jawaban yang Oke. lo mau apa? Lo omongin nanti gua ulangi. Kamu saya oke. Sekarang kamu Islam kan? Saya tanya sama kamu. Nggak, Apa yang gua dikatakan minta dia benar jawaban nggak? yang harusnya keluar Iblis itu dari sifat muslim betul itu nggak? apa? Itu Iblis yang itu gue sifat tanyain betul lo nggak? jawab nanti gua ulangi. Parah Selesai. Islam ini kalau diskusi. Islam dengar ya. Iblis dia katakan itu sifat. Dan sedangkan iblis itu berasal daripada jin. Nah kan blunder nih. Sifat bisa berkata di Al-Hijr 39. Iblis berkata, "Ya Tuhanku," katanya. Masa sifat Oh bisa iya bicara? iya paham. Paham ya Paham gue nggak ulangi. sih? Ya Itu kan udah nggak tadi betul, dia dia kan bilang nipu. iblis itu sifat. Sifat itu ya kan iblis berasal dari jin, tapi di Al-Hijr itu iblis berkata kok blunder Iya. gitu kan. Nah, itu kan jawaban yang ngomong udah selesai udah gue ikutin perkataan lu. Ya udah, Beres. Kamu makanya maunya Ya udah gimana berarti sih? kan udah Kamu maunya selesai. gimana Udah sih? makanya ya. Islam itu penipu. Itu kan yang lo mau kan? yang Makanya penipu saya itu jelas tanyakan. ajaran Kristen itu Enggak, penipu. udah bang. Gimana? Lu perlu, lu perlu Yohanes, jawaban nggak? Yohanes Dikatakan. 8 Enggak, gue cuma mau nanya, lu perlu Iblis jawaban beranak atau atau tidak? tidak? Iblis Bos, beranak lu atau perlu tidak? jawaban atau enggak? Kalau nggak perlu jawaban, ngapain teman saya jawab? Sudah jelas di sini iblis itu menurut Al-Quran itu adalah makhluk pembangkang dari golongan jin yang diciptakan dari api. Kok ngeyel? Nggak ngerti isi Al-Quran tapi ngeyel. Wong dikasih tahu nggak ngerti tapi ngeyel. Jawaban nggak usah Dengerin tanya. kamu Kalau udah bos punya ya, jawaban tak kasih sendiri, tahu mending kamu. nggak usah nanya, gitu. Iblis Kamu- itu sekarang saya tanya, makhluk kamu setuju? pembangkang dari Nah, golongan atas- jin, ya. Makanya iblis itu beranak pinak karena dia dari golongan jin. Kenapa disebut iblis? Itu karena sifatnya itu yang dilaknatullah, yang tidak diridhoi Iblis itu Allah, sifat atau makhluk? Gimana sih? membangkang. Itu sifatnya si jin ini membangkang dari perintah Allah. Ngerti? Tuh. Makanya kalau kamu Iblis itu bertanya sifat atau iblis di makhluk? dalam Islam, karena dia dari golongan jin, dia itu beranak pinak. Berbeda perspektifnya dengan kekristenan. Pegang ya. Kalau Kristen itu kan malaikat yang dikutuk, ya toh? Kalau gini, Live open donasi untuk si bos harta ya. Buat dia periksa ke THT kupingnya. Heeh. Karena kupingnya kayaknya Persoalannya begini teman-teman, persoalannya kita membicarakan objek yang sama iblis ya dalam perspektif yang berbeda. Dalam perspektif Islam, iblis itu adalah sifatnya. Dia adalah jin, bangsa jin. Sama kayak gini, ada orang dia bilang, "Hei copet." Bukan dia manusia copet. Dia manusia tapi sifatnya mencopet. "Hei pembohong, hei penipu." Itu sifatnya. Ya, jadi kenapa orang ini nggak ngerti tentang itu? Karena mereka nggak mengenal jin. Di dalam Iya, Bible mereka dia- nggak dikisahkan tentang Dia, jin. dia kan ngeyel dalam perspektifnya Kristen lah, beda Iya, perspektifnya itu- iblisnya itu nggak Kristen akan sama ketemu, Bang. iblisnya di Islam itu. Belajar dulu kamu Nggak ketemu bos. bang, nggak bisa ketemu bang. Udah capek. Lah iya. Ketemu bang. Belajar dulu, Bang, belajar dikit. dulu baca tuh, baca dulu Bible, ya kan, Mungkin dia belajar nggak baca ngerti Al-Quran apa- gitu loh. nggak Jadi- ngerti istilah 3 dalam 1. Iblis, syaitan, jin itu kan 3 dalam 1. Aha. Satu hakikat, satu Gampang loh di perbuatan. googling ini bisa kok. Ya, kamu bos, kamu googling aja, ya, kamu googling. Iya, di Nah, nanti googling kamu aja lihat, aturannya. iya, iblis menurut Al-Quran atau menurut Islam itu apa gitu. Itu aja sudah, nanti akan muncul seperti apa nih, tak kasih tahu ya supaya kalian paham nih ya. Ngeyel tapi ngeyelnya ngeyel nggak berdasar gitu loh, nggak ada kejelasannya gitu loh, iya kan? Kalau mau ngeyel boleh tapi ya ada dasarnya lah. Jangan malu-maluin, malu-maluin kali kau. Nih googling nih kayak begini nih ya.
pembangkang dari golongan jin, diciptakan dari api. Ia dilaknat Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan dan menolak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sejak itu diberi penangguhan umur hingga kiamat dan bersumpah akan menyesatkan umat manusia. Untuk lebih spesifiknya lagi, asal usul dan hakikatnya iblis berasal dari golongan jin, bukan malaikat, dan diciptakan dari nyala api sebagaimana disebut dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Awal mula dilaknat itu atas kesombongan dan sifat-sifat egoisnya. Tuh, kalau mau tahu yang namanya iblis itu sifat tuh, sifat egois dan kesombongan. Ngerti nggak? Tadi saya udah bilang gitu sama Bos? dia. Iya, Udah saya dikasih tahu jelaskan kok sama dia. ngeyel. Iya. Kalau nggak ngerti jangan ngeyel, belajar dulu, baca. Jangan cuman tunduk karena apa kata bapak-bapak gereja, ditipu kamu, ngerti nggak? Makanya Kan aku Bang, bilang begini ya Bang ya, tidak pribadi satu begini ya Bang ya, hakikat. begini ya Bang ya, Bang. Kalau kita mau jahil Bang, kita mirroring ya. Bapak adalah roh, iblis adalah roh. Di mana perbedaannya? Kan sama-sama gitu jadinya. Kalau kita mau jahil ya. Di Bible, Bapak adalah roh, iblis adalah Tiga roh. pribadi satu hakikat itu. Tapi emang Bang Tugo, di Bible ada loh, iblis lah yang menjadi bapakmu. Ups. Iya betul. Makanya saya pernah dialog itu, saya pernah diskusi. Saya tanya, kalau Yesus sebagai penebus, ya, Oten sebagai yang ditebus sebagai dosa waris, saya tanya siapa yang menerima tebusan itu? Tak bisa jawab mereka. Kan nggak pernah dibahas ini. Yesus menebus dosa waris. Yang ditebus orang yang berdosa turunan Adam. Terus yang menerima tebusan siapa? Iblis. Iblis, betul. Iblis adalah menjadi bapakmu. Kenapa? Upah dosa adalah maut. Maut adalah kerajaan iblis. Kan ke situ dia dalilnya. Upah dosa adalah maut. Jadi ini mereka nggak mereka ungkap sebenarnya. Kenapa? Kan malu mereka bahwa yang menerima tebusan adalah iblis. Makanya iblis yang membisiki Yudas. Makanya iblis yang membisiki Yudas untuk disalib. Yesus itu. Maka kata Elis betul, Elis TV. Ada karya iblis dalam penyaliban. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Diskusi nggak punya materi, nggak punya isi, kok masih ngeyel. Bang sabar. Gimana Bang? Iya. Kuyara itu nggak ada ilmu. Mana diajak diskusi udah main Bukan sekarang Kuyara dia. tadi, bukan Kuyara. Si bos harta tadi, Bang Kuera masih Bukan bagus, dia Kuera masih mau tadi, buka. Kalau Bang Kuera masih bagus, masih bisa diajak diskusi, masih mau buka ayat, masih mau baca isi Bible, bagus, masih. Waalaikumsalam warahmatullahi Gitu. wabarakatuh. Karena Bang kan Tuliman. kita niatnya mengedukasi. Ya nggak usah dijas Waalaikumsalam. dulu. Aku pun dari tadi nggak ngomong karena belum dikasih waktu. Saya kan harus ikut patuh host. Lanjut. Iya, kalau Bang Kuera mau bagus. Saya walaupun Bang Kuera itu ngeyel, ya wajar, itu iman dia kok, harus dia bela. Ya kan? Wajar. Kalau saya Iya. apresiasi sama Bang Kuera. Kenapa? Karena dia kadang-kadang mau buka Google, searchingnya dia tuh. Masih Mau mau dia. searching, masih mau buka Bible, masih mau baca, dia masih mau Tapi kadang-kadang. menjelaskan. Nggak apa-apa. Itu hak dia, itu bela iman dia kok. Kita kan tugasnya kan mengedukasi. Gitu. Namanya diskusi Bang begitu. Sabar. Ya, Ya Bang Sabar, ketika Yesus asli memberikan kode celupan roti, ya, yang dibagikan kepada Yudas kan Yudas kan langsung kerasukan sibilis kan, Sabar. iya betul. Nah setelah kerasukan sibilis, lalu si Yudas nemuin siapa Bang Sabar? Nemui pemuka-pemuka agama kaum Farisi Betul. yang Sama dikomandai itu tentara oleh Romawi. Imam Kayapas, ya kan, yang sudah Betul. punya niat perencanaan ingin menangkap dan ingin memetongkan Yesus. Bang Turiman, kayak pas tuh bukan ini, bukan yang buat bersihin muka tuh kayak pas itu. Itu kapas. Iya. Kamu ini. Yang berbuat kan Imam Kayapas. Dikit. Saya mau Yohanes menegur 11:51 sahabat kan kita gitu. nih.
Dikit-dikit bang, saya mau negur sahabat kita yang di bawah saya ini. Kalau anda bukan Rasul, jangan diletak namanya ya Rasul. Takutnya nanti jadi bom-bom kamu, bom nomor 2 nanti. Hah? Emang Oke, Bom-Bom ngaku rasul? Bom-bom kan mengaku Sejak nabi. kapan? Sejak Enggak kapan? lah, kalau aku kan umat Islam. Gini loh, Mbak Lady, aku kan umat Islam. Aku mencintai Rasulullah SAW Saya jelasinnya sama sebagai si Bob nabiku, lah, bukan sama orang gue yang yang diutus nanya oleh si Allah Bob. Subhanahu Iya. Wa Taala. Nanti Nggak apa-apa. kalau orang Nggak apa-apa, diskusi itu kan panggil dia memuji, Rasul, itu kan Rasul, memuji Rasul, Rasulullah. Kan gini Bang Bob, itu kan Bang Salamun ini kan, ya saya mau manggilnya mau Salamun apa Alaika ini? Enaknya Bang. Alaihissalam aja. Udah, gue panggilnya nih aja, ya. Alaik aja, Iya. alaik. Enggak, gue manggilnya Alaik ya aja. Salamun Iya. alaik kan. Jadi kan begini Bang. Kalau dulu kan Dan memang namanya betul kan sih. monyetku. Karena gini, kita melihatnya dulu. daripada sudut Iya kan? pandang. Di satu sisi itu sebagai rasa kecintaan abang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu masya Allah ya, sangat bagus gitu. Cuman dalam perspektif atau pandangan orang lain itu seolah-olah abang itu mengaku seperti Rasul begitu. Karena kan manggilnya pasti Bang Rasul iya, enggak gitu. lah. Itu yang dimaksud Bang Bob seperti itu. Kalau saya sih Iya, paham insya Allah itu karena sebagai bentuk rasa kecintaan abang kepada Rasulullah itu. Apa namanya, Kalau kita memberikan begini, nama Bang. seperti itu. Tapi begini, takutnya Bang. oten itu nanti. Takutnya oten Begini itu. Bang, ada niat baik, tapi pelaksanaannya salah Bang. Karena ini, ketika ya Rasulullah ditaruh di sebuah inisial atau nama ataupun profil ataupun apa akun, itu bisa kesannya itu merendahkan gitu. Kan kalau pujian itu bukan menjadi simbol topiknya dalam komal ini, ya Rasulullah. Iya, makanya ada kalau akun dalam lain. itu kan melihatnya dalam perspektifnya orang lain gitu. Kalau saya paham Bang Rasul itu niatnya itu karena mencintai dan memuji Rasulullah. Akan tetapi dalam perspektifnya orang itu kan berbeda-beda. Nah, jadi saya lanjutkan tadi perkataan saya, alangkah lebih baiknya kita tidak silahkan, monggo. Baik, jadi kalau berbicara tentang Yesus, jangan jauh loncat lewatin kitab Paulus langsung ke Wahyu. Kalau Anda bicara tentang Yesus, 4 gospel, Bang. Supaya nyambung. Lanjut. Iya, tapi pun Koira di 4 gospel itu berlawanan, bahkan di Yohanes sendiri pun dia bertentangan Koira, paradok dia Koira. Contoh ya, di 5 Yohanes 5:31. Ya, Yohanes pasal 5:31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar atau terbalik ya? Atau di Yohanes 8:14, kalau aku masih sama di Yohanes loh. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar. Jadi antara dua kesaksian ini di Yohanes sama-sama kitab Yohanes bertentangan. Jadi mana yang mau diikutin? Jadi kalau Anda itu bicara bakal dihukum 4 itu, Bang. gospel, kalau Anda bicara 4 gospel sama-sama Yohanes saja bertentangan. Kata-kata Yesus di situ. Iya, itu perkataannya Yesus juga di dalam Matius juga bertentangan itu. Itu Gimana Bang makanya. Kuera? Matius Iya. 7 nomor 21 sampai 23. Ya kan? Nah, di situ dikatakan oleh Yesus, orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, maka nanti di akhir zaman Yesus akan mengusir dia. Itulah pembuat kejahatan. Sementara apa kata Yesus dalam Matius 5 nomor 20? Yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga itu orang yang lebih baik daripada kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat, kata Yesus. Nah, itu gimana nyikapinya Bang Kuera? Oke, Ayo oke. silakan. Jadi, makasih Abang. Tadi dari Bang Sabar, apa dari Bang Tugo ya? Nih, tadi pertanyaan ini. Iya, dari makasih. saya tadi Iya. itu Yohanes 5:31. Makasih Bang Tugo ya, karena Anda memberikan dalil Yohanes 5 ayat 31. Betul itu yang Anda bilang itu. Ini tentang kesaksian Yesus tentang dirinya ya. Kan disebutkan dalil Anda, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri maka kesaksianku itu tidak benar.
Jadi ada yang menyatakan kebenaran dia, salah satunya siapa? Yohanes Pembaptis, kan disebutkan akan datang Mesias. Nah, terus tentang tadi yang disebutkan di Matius 7, 21, 23 itu. Ayo kita lihat ya, Matius 27. Tadi abang ini tadi ngambil Sebentar, Matius. koreksi, Koera, Loh, koreksi. Bacakan loh. juga di Yohanes 8, 14-nya. Sama-sama Yohanes. Oh iya, Kontradiksi itu. Bacakan juga. lah. Depan. Yohanes, 8. ya baik. Yohanes 8 ayat 14. Ya, itu tentang terang dunia ya. Jawab Yesus karena disebutkan tentang terang dunia. Apa? Karena orang Farisi itu ingin tentang tolong bersaksi tentang dirimu, bahasanya kan gitu. Apa jawab Yesus? Jawab Yesus kepada mereka ya, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksi itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Artinya gini, di Yohanes 5:31 kesaksian dia, tapi di sini orang Farisi ingin tanya, disebut ke dia, aku bersaksi dengan pekerjaanku sendiri. Kan gitu. Artinya pekerjaannya dia itu menentukan kesaksian dia itu. Bisa dia sendiri kan gitu. Karena contoh disebutkan, jikalau aku menghakimi maka penghakimanku benar, sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Allah yang mengutus aku, kan disebutkan di 16-nya. Jadi begini Bang, nggak terlalu kontradiksi, itu beda pernyataan di Yohanes 5:31 tentang kesaksian diri sendiri, ini tentang terang dunia ya, beda sekali. Karena di terang dunia ini Yohanes 8 yang Anda ambil kan itu kan nggak paralel, tapi itu menyatakan tentang ada pertanyaan daripada orang Farisi kepadanya. Katanya orang Farisi kan bertanya kepada engkau, bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Akan itu dihubungkan dengan itu Yohanes 5:31 itu. Ini kan dibuntutin orang Farisi. Benar, tapi jawab Yesus ini. Karena udah ingat dia, kan itu. Coba kalau Anda lihat Yohanes 8 ayat 13 itu. Nampak kok tuh ada paralel ya dengan yang Abang ngambil Yohanes 5:31. Gampang cara carinya. Tapi di sini aja Yesus menjawab. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksian itu benar sebab aku tahu dari mana aku pergi. Kan berarti kan dia kan datang bukan dari mana-mana. Memang dia kan firman yang jadi manusia, atau bahasanya Roh Kudus kepada Maria. Jadi pekerjaan dia itulah yang jadi bukti. Lanjut. Ya memang agak membingungkan paparanmu Koera, tapi ya udahlah, kalau memang begitu yang kau paparkan itu kan memang keyakinanmu. Tapi dalam artinya begini, perbedaannya kalau di Quran itu suatu kalimat pernyataan dari satu surat itu nggak akan mungkin bertentangan kalimat itu. Itulah kelebihan Al-Quran. Kalau ini Betul. pernyataannya jelas-jelas satu di satu Yohanes 5:31 kesaksianku tidak benar, sementara di Yohanes 8:14 benar. Jadi kontradiksi antara Yohanes sama Yohanes. Contoh ya. Di Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Udah. Kita ambil di ayat lain di 2 Korintus. Jangan doang, Bang. Korintus jauh sekali, itu punya Paulus. Bisa lecet nanti kita dibuat. Masalah, dia kan dalam Bible. Iya, beda era. Karena apa? Di 4 gospel kagak ada tertulis dibatalkan hukum Taurat, tak ada terkutuk, tak ada menjadi Tuhan. Tapi itu kan khotbah dia. Sama si enggak, kita bicara dalam konteks apa itu, nih Pak? Itu Paulus yang membatal. Gimana? Sabar, konteksnya kita pahami Koera. Ketika di 1 Yohanes 14 firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sementara di 2 Korintus 6:18 benarkah Allah hendak berdiam di permukaan bumi bersama manusia? Sesungguhnya langit di atas langit tidak dapat memuat engkau dan bahkan rumah yang kudirikan ini. Artinya ketika 1 Yohanes mengatakan dia firman itu terturun nuzul menjadi inkarnate ke dalam rahim Maria. Enggak ada inkarnasi, enggak ada. Kata inkarnasi enggak ada. Tapi kalian yang mengusung pemahaman itu. Kalau enggak ada jangan dimasukin. Kalau kita berdialog dengan pendeta-pendeta lain selain kau Koera, mereka mengusung inkarnate. Bahkan mereka mengatakan teofani, mengambil rubah bentuk. Jadi kita nggak bisa aja, Bang. Kalau ada ngomong itu
Kunci aja bilang di mana tertulis, Gak pasti KO bisa dia, Bang. Kuero, gak bisa Kuera. Kenapa? Ini kan bebas berpendapat di Komal ini. Makanya, Ya sudah. Oke, gini. ah, Kita akan kembalinya kan kepada Bang Kuera. Coba ditanggapi Siap. itu yang Matius 15, Matius 7 nomor 15 sampai 23 itu. Matius 7 ya kan. Berarti udah selesai nih punya Pak Bang oke Hugo, lanjut udah. aja nggak apa-apa, kita skip aja itu. Oke. Oh, Kita punya skip Pak Bang aja Sabar karena ya. kan Bang Kuera pemahaman dengan itu. Oke, lanjut. Matius 7 nomor 15 sampai 23 itu satu perikop itu. 15. Ya 15 ya. Ini betul ya Bang ya tentang hal pengajaran sesat Bang Sabar ya. Betul di sini. Iya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu ya. Ini adalah masih di Matius 7, masihnya artinya Matius pengajaran masih pertama loh ini, belum ke-28. Ini masih tentang dia waktu dia hidup ya, disampaikan sebagai warning ya. Hati-hati gitu. Jadi banyak juga orang yang bilang ya, aku telah menyampaikan bahwasanya mujizat-mujizat membuat namamu. Enyahlah kalian ya daripada kalian sekalian pembuat kejahatan. Kejahatan maksudnya ini kamu sekalian pembuat kejahatan, bukan Iya, karena dia yang membuat bertobat. kejahatan itu siapa? Ya orang yang menjual nama Yesus lah. Oh, itu memanggil Yesus Tuhan ya. Bukan itu maksudnya Itu kejahatan. di situ tertulis. Ya kalau dibilang Yesus Tuhan itu kayaknya bukan kejahatan. Kenapa? Itu asal kata Tuhan Ini itu loh, kan nih Tuhan. di Matius 7 nomor 22-nya, nih saya baca ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu Iya. dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat Iya. demi namamu juga. Nah, Iya. makanya dikasih ringkasan sama Yesus di nomor 23-nya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Betul. Di sini tertulis dengan jelas dan tegas. Iya. Siapa pembuat kejahatan yang memanggil Yesus Tuhan, Bukan bernubuat atas hanya nama itu. Yesus. Bernubuat. Mana ada orang bernubuat dia udah kan nggak mungkin lagi bernubuat Itu orang. memanggilku Tuhan tuh. Loh, Tuhan Itu. Lord itu Bang. Gini loh. Itu tertulis loh Bang. Iya Tuhan itu di situ bukan God. Terjemahan Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya. Tuh. Itu udah Ini jelas di situ. Malah di sini sebutkan kalau bahasa Inggris apa? English version ya. Ini ya. Many will Menggunakan say to me namaku. that Lord gitu. Kalau di apa RNJKJV dia Rabi. Artinya bukan God ini Bang. Jadi Oh, tolong artinya apa itu? penguasa Lord. Oh, penguasa Tuhan ya. Dia betul mengarah ke Tuhan. Nah, jadi terus tolong menurut Yesus teman-temanku. ini, Iya. menurut Yesus di dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23 ini, Ya. Nah, itu yang masuk ke dalam kerajaan Bapa itu yang seperti apa? Yang Matius 7 nomor 21-nya itu spesifiknya. Ya, jadi Bukan dari setiap orang yang bersuruh kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan Pahamin dia dulu. yang melakukan Ya. kehendak Bapakku yang di sorga. Kehendak di Bapak sorga. yang di sorga itu apa? Allah Bang, Allah. Maksudnya kehendaknya apa? Ya kehendaknya sesuai dengan ajaran Yesus. Nah, coba abang buka Matius 5 nomor 20 bang. Sebentar. Itu pengajaran Yesus bukan kira-kira? Matius 5 nomor 20. Nomor 20. Sebentar. Matius 5. Nomor 20 kan? Iya. Ini Apa abang kata kasih Yesus? tentang hukum Taurat ya nomor 20 ini. Iya. Apa Maka kata aku Yesus? berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada ahli Taurat ini. Kenapa? Ahli Taurat itu munafik katanya gitu, tapi dia membunuh kan gitu. Itulah perbandingannya. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau masih selevel dengan agama Yahudi, kamu nggak masuk. Kan kenapa? Agama Yahudi katanya hukum Taurat tapi membunuh. Baik. Itu satu perikop juga itu Bang Guera.
Iya. Ya. Kalau abang baca itu, abang satu Tentang- perikop itu pengajaran Yesus bukan? Apanya? Itu pengajaran Yesus sesuai dengan perintah Kayak- Bapak bukan? Sesuai dengan Kayak- kehendak Bapak bukan? Kayak dakwah lah disebutkan gini. Nah Jangan iya, kamu itu kan berarti kan menyangka- pengajaran Yesus, betul? Beda pengajaran. Loh, Dia kan itu ada judulnya. dakwah itu kan mengajarkan, Bang. Dengar ini, saya sampaikan. Kalau dia mengajar ada judulnya pengajaran gitu loh. Jadi ini Nah kan terus kebetulan itu bentuknya apa? Matius 5 itu dari satu perikop itu nyampe nomor 20 itu bentuk pengajaran atau bukan? penyampaian informasi, ya. Nah, penyampaian informasi itu karena guru itu mengajarkan atau bukan? Gini, kalau Yesus mengajar Matius 5 ayat 2, Markus 2 13 Matius 5 nomor 2 sampai 20 itu apa itu isinya? Itu kan satu perikop, Bang. Iya, dia Nah, dua lah itu. sementara itu di dalam Matius 5 nomor 17 Ya, dan dan 18-nya apa Dan dikatakan Yesus? Dengar ya. Di Matius 5 ayat 2, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Nah, Ini itu pengajaran, Bang. Abang sudah benar. Iya. Itu satu Terus- perikop, Bang. Sampai nomor Iya. 20 itu. Iya, maksudnya gini contoh ya. Dia 17-nya kan, kamu jangan menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat. Heeh. Ya, aku datang bukan untuk menegakkan tapi menggenapi. Kenapa? Contoh. Menggenapi hukum Taurat dan kitab. Jangan dengar dulu. jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, betul? Iya, tapi menggenapi Dan artinya iya. Melainkan Iya. untuk menggenapi. Itu kan pengajaran, Bang. Itu kan pengajaran Yesus. Abang tadi udah baca tuh Matius 5 nomor 2-nya. Itu Iya, pengajarannya maksud- Yesus, Bang. Iya, Itulah yang betul. menjadi kehendak Bapak, abangku. Iya, betul. Jadi Jadi maksudnya di sini, Bang Vera, supaya Anda paham, menggenapi ini artinya contoh, ada raba-raba, masih perlu perkaos-perkaos. Itu udah digenapi, nggak ada lagi. Coba lihat kita 4 gospel, mana ada kata raba-raba di situ. Nah, oleh karena itu, Bang, itulah yang diajarkan oleh Yesus, Bang, yang menjadi kehendak Betul. Bapak, Bang. Maka ditegaskan sama Yesus di dalam Matius 5 nomor 20-nya, Bang. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Betul? Ya, betul. Ya. Nah, itu dia, itulah yang diajarkan Yesus. Yesus mengajarkan Harus lebih tinggi Taurat daripada harus bisa lebih baik daripada Taurat. orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Ya, Bang. betul. Harus ini ya. Yang jadi pertanyaan tapi saya. Dengar dulu. Saya potong dulu gini. Hmm. Anda kan menyebutkan tadi kehendak Allah itu ya jelas sekali, Bang. Yohanes 6:29, Bang. Loh, kan Yohanes berdasarkan pengajaran Yesus kata Abang tadi. Iya, Yang dengar menjadi dulu. kehendak Bapa. Iya. Sementara Di situ Yesus jelas. mengajarkan di dalam itu satu perikop loh, Bang. Iya, maksudnya Udah gini. Abang baca tadi. Saya nggak bawakan itu, tapi Abang baca sendiri Matius 5 nomor 2. Iya, Itu betul. sebagai bentuk pengajaran Yesus, bukan dakwah. Bukan cuma Iya. sekedar dakwah atau penyampaian informasi saja. Itu pengajaran Yesus, Bang, gitu loh. Maka Abang kalau tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, seperti di dalam Matius 7 nomor 23. Iya, tapi kan ini loh, Itu. Bang. Bang, izin, Bang, saya sampaikan ke Lanjut, Anda. lanjut. Yang paling hebat jawab Yesus ya, baca Yohanes 6:29 ya. Yohanes 6 ayat 29 disebutkan, jawab Yesus kepada mereka. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu 2. Hendaklah kamu percaya kepada Yesus yang telah diutus Allah. Itu. Nah, percaya kepada Yesus sebagai utusan, Bang. Iya, maksudnya ya disebutkan. Nah, Dengar dulu. percaya kepada Yesus sebagai utusan, mengikuti dong yang diajarkan Yesus, betul? Iya, betul. Makanya itulah, Bang, isinya pengajarannya Yesus itu dalam Matius 5 nomor 2 sampai 20 itu, Bang. Ya, Itulah betul. yang diajarkan Yesus, abangku. Abang Ya, sudah betul. betul. Abang sudah betul Yesus sebagai utusan yang mengutus Allah. Betul. Gitu. Saya akuin abang betul. Saya nggak ngelak dari itu. Nah, tapi Ya. apa yang diajarkan oleh Yesus itu dalam Matius 5 nomor 2 sampai 20 itu abang baca. Iya, memang Itulah di kehendak 20 Allah, Bang. Memang Gitu, dia di abangku. 20. Iya, di Matius 5:20 ini ditegaskan dia karena banyak orang munafik
menonjolkan agama orang munafik itu imam Farisi ya. Maka aku berkata kepadamu di 20-nya, jika hidup ke agamamu tidak lebih besar, tidak lebih benar ya, berarti kalau masih level nggak masuk. Kenapa? Mereka mempelajari, menerapkan hukum Taurat, tapi mereka Ya, munafik. naik Bang Abu. Mohon izin sebentar ya Bang Kuira. Saya sapa dulu ini saudara-saudara saya belum pada saya sapa ini naik dari tadi. Bang Harimau atau Pak Angon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, siapa tadi akunku yang Waalaikumsalam. Onje siap. Lanjut. Lanjut, Tay. Onje siap. Ya, izin. Ini Ustaz Abu naik, Ustaz Abu. iya, ini alhamdulillah ini guru saya nih naik nih, Pak Angon. Gimana kabarnya Pak Angon? Ustadz Abu naik lah, Ustadz Abu. Silakan Ya, Pak Angon. Assalamualaikum. Lanjut. Ustadz Abu Adit. Ini diangon Udah nih, nggak lanjut, kuerannya saya lagi diangon. kerja nih kebetulan. Assalamualaikum. Hai, saya lagi kerja serius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya kepada kalian. Sok lanjut. Bang Kuera Iya. lanjut ya, Bang Kuera ya. Sok lanjut. Salam Abu Hadid. Oke, ya baik. Mungkin silakan Bang Kuira dilanjut itu sama Bang Abu Hadid. Insya Allah si sabar udah jinak nih Bang Abu. Siap. Ini saya ajak ke Komal saya, kita berdua ngobrol, nggak mau dia nih Bang Kuiran. Silakan Bang, silakan. Nggak lanjut. Sabarnya ada dua, Bang Abu Daud. Sabar 1, sabar 02 itu. Oh ya, apa yang dibahas ya dari tadi? Bahas Matius 7 nomor 15 sampai 23 dikorelasikan kepada Matius 2 sampai 20 itu pengajaran Yesus. Nah, terus dijawab sama Bang Kuera itu kepada Yesus itu utusan Allah itu tadi di dalam Yohanes berapa? 21 nomor 16 apa berapa itu Bang Kuera ya? Yohanes 6, jadi Yohanes 6. iya. Pada dasarnya bahas inti pengajaran Yesus itu Bang Abu. Lanjut Bang Abu. Kalau saya sudah ngeri ya, masalahnya nanti balik lagi Yohanes 1:1. Jadi ngeri saya. Ini Bang Kuera, izin Bang Kuera, saya mungkin belum bertanya soal ini ke Bang Kuera nih. Soal Yohanes 14 nomor berapa itu ya? Sebentar saya lihat di sini. Yohanes 14 nomor 6, Bang. Halo, Bang Kuera. Ya, saya dengar. Ya, Yohanes 14 nomor 6 tuh. Saya pengen ada ketegasan dari dalil ini. Terutama pengakuan iman. Ini terkait ada penegasan dan juga pengakuan iman seorang Kristen terhadap Yesus. Ya. Nah, coba Abang jelasin ketika Yesus berkata begitu, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya. Nah, apakah benar Kristen menjadikan Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup atau ada yang lain selain Yesus? Nah, ini yang mau saya tanyakan ke Bang Kuera. Baik. Jadi jangan patokannya kepada Kristen ya. Kristen itu adalah orang yang mengikuti ajaran Yesus. Anda pun kalau telah mengikuti ajaran Yesus itu nggak pandang bulu agama, normal-normal saja. Jadi di sini sebutkan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dia berani loh ngomong itu. Jadi tidak ada seorang yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui dia. Bapa itu siapa? Allah yang di kami ya, di Bible, di kandang kan ada Bapa. Jadi di sini penegasan dia kenapa? Orang dia juru selamat. Baca di Lukas 2:11. Dan dia memang tugasnya adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Baca Matius 1:21. Kan jelas sekali Allah ngomong, bagi yang percaya kepada dia, ya kepada Yesus, tidak memperoleh kebinasaan, tapi memperoleh hidup kekal. Baca Yohanes 3 ayat 15. Jadi paralel semua. Justru karena dia bangkit, Bang. Kalau nggak bangkit, dia seperti yang Lukas 24 ayat 7 itu, ngapain gue percaya sama Yesus? Karena bangkit aja. Makanya kami robah sendiri hari Sabtu biasanya kita kebaktian, berubah jadi besoknya. Karena pas hari ketiga dia bangkit. Kalau sempat di hari kelima,